Pemerintah memang telah memperkirakan adanya 400.000 pemudik yang akan kembali dari Sumatera menuju wilayah Jawa, termasuk diantaranya akan memasuki wilayah Jabodetabek. Dan untuk mengetahui antisipasi penanganan arus balik ini, saya akan berbincang langsung bersama Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo. Pak Sambodo, ini Menhub menyebut sebanyak 400.000 pemudik dari Sumatera bergerak ke Jawa. Lalu dari angka ini berapa yang Anda prediksi akan masuk ke Jabodetabek dan bagaimana antisipasinya? Iya, memang saat ini kan Pulau Sumatera ini menjadi epicentrum ya, beberapa daerah mengalami kenaikan angka Covid yang cukup tajam. Oleh sebab itu tentu, pihak kepolisian telah mengantisipasi hal tersebut dan ini tentu tidak hanya mengandalkan Polda Metro Jaya, tetapi seluruh polda-polda yang ada mulai dari Sumatera sampai dengan, Banten dan Polda Metro. Nah, kalau kita lihat, Sumatera ini kan berarti pemudik yang 400.000 itu ada yang dari Riau, dari Medan, Sumatera Barat, Jambi, terus sampai ke Lampung, Sumsel, dan sebagainya. Nah, sama seperti di Pulau Jawa, di perbatasan tiap-tiap polda itu ada pos pemeriksaan seperti ini, gitu. Jadi dari tempat awal mereka sudah di-screening. Kemudian sampai ke Bekauni misalnya. Nah, dari Bekauni sendiri kalau orang mau naik kapal penyeberangan itu pasti sudah harus menunjukkan surat bebas Covid-19. Kemudian dia nyebrang ke Merak. Merak jalan ke Jakarta, di gerbang tol Cikupa itu ada pemeriksaan juga. Kemudian masuk Jakarta, nanti sampai di rumah itu ada pemeriksaan juga. Jadi pemeriksaannya berlapis. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita bisa memastikan bahwa 400.000 pemudik yang masuk ke Jakarta itu semua dalam keadaan sehat, gitu. Baik Pak Sambodo, ini data yang Anda himpun hingga saat, hari ini ya, berapa banyak pemudik dan volume kendaraan yang masuk ke wilayah Jabodetabek? Kalau beberapa banyak pemudik yang sudah masuk, kita belum bisa hitung ya, karena ini kan, tentu membutuhkan perhitungan dari, terminal, stasiun, dari kereta, dari jalan tol, pemudik sepeda motor, dan angkanya masih sedang kita himpun. Tetapi kalau dilihat dari arus, volume arus lalu lintas yang masuk ke Jakarta dari perhitungan di jalan tol, memang hari ini ada peningkatan dibanding hari kemarin ya. Dari gerbang tol di, Cikampek Utama, Kaliurip Utama, dan di Cikupa, itu peningkatannya antara 25 sampai 40% dibandingkan dengan hari kemarin. Jadi justru yang kita perkirakan kemarin puncaknya justru hari ini malah naik dibanding dengan hari hari kemarin, gitu. Oke, baik. Lalu kira-kira kapan puncak arus balik ini akan terjadi? Mungkin, selain dari hari ini Pak, baik dari wilayah Sumatera maupun dari wilayah Jawa menuju Jabodetabek? Kalau puncak arus, balik semua masih kita perhitungkan ya. Saya berharap mudah-mudahan mereka tidak kembali di waktu yang bersamaan, tetapi ini kan panjang. Yang sudah kembali ini kan, yang memang harus masuk di tanggal 18, mungkin karyawan swasta dan sebagainya. Nah, yang sisanya ini kan pekerja-pekerja informal. Nah, pekerja informal ini kan mereka tidak terkait dengan waktu kapan harus kembali. Jadi mudah-mudahan mereka tidak kembali pada saat yang bersamaan. Baik, ini sampai kapan proses penyekatan akan berlangsung nih? Apakah jumlah posko yang akan dipertahankan tetap 12 posko hingga akhir, proses penyekatan? Sampai, saat ini memang, sesuai rencana kami akan melaksanakan posko penyekatan ini sampai dengan tanggal 24. Tetapi nanti akan kita lihat perkembangannya, kalau sampai tanggal 24 ternyata perhitungan kita masih banyak warga Jakarta yang belum kembali, bisa saja kemudian kita perpanjang sampai tanggal 30.